Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Semoga semua tetap sehat dan tetap semangat. Anak-anak, kita lanjutkan pelajaran tentang listrik statis untuk pertemuan yang kelima ini, yaitu tentang gaya gerak listrik. Nah, gaya gerak listrik, apa sih gaya gerak listrik itu? Nah, gaya gerak listrik sebenarnya adalah beda potensial antara ujung-ujung sumber tegangan, jadi sumber tegangan itu bisa baterai, aki, dan sebagainya, pada saat tidak mengalirkan arus atau rangkaiannya terbuka ya, tentu kamu ingat. Nah, bagaimana kita mengukur gaya gerak listrik? Nah, langsung aja, misalkan ini ada baterai. Kita pakai alat ukur untuk mengukur beda potensial atau tegangan, maka alatnya voltmeter. Ini voltmeternya, taruh di kutub positif dan kutub negatif, misalkan ini baterai. Nah, kalau skema ya seperti ini langsung. Itu untuk pengukuran gaya gerak listrik. Nah, terus apa sih tegangan jepit itu? Nah, tegangan jepit adalah beda potensial antara ujung-ujung sumber tegangan saat mengalirkan arus listrik. Tentu rangkaiannya rangkaian tertutup. Masih ingat pengukurannya? Nah, kalau tadi hanya baterai langsung diukur pakai voltmeter, nah sekarang baterai itu harus mengalirkan arus, misalkan digunakan untuk menyalakan lampu. Nah, lampu menyala, kemudian kita ukur ujung baterai ini dengan voltmeter. Nah, hasil pengukuran itu namanya tegangan jepit. Nah, kalau diberi skema seperti ini, jadi ada lampu untuk supaya terjadi aliran arus listrik. Nah, sumber tegangan atau gaya gerak listrik itu bisa dirangkai secara seri maupun paralel, sama seperti hambatan. Baterai, nah paling enggak baterai tentu kamu pernah lihat lampu senter. Nah, lampu senter itu baterainya mungkin lebih dari satu, gitu ya. Nah, itu dirangkai secara seri. Nah, susunan seri itu seperti ini. Jadi baterai dirangkai tidak ada cabang seperti ini. Nah, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, dan akhirnya ini negatif. Ya. Nah, kalau dibuat skemanya kan seperti ini. Nah, GGL itu simbolnya E. Nah, kamu harus tahu setiap GGL itu di dalamnya ada hambatannya juga. Namanya hambatan dalam. Nah, hambatan dalam diberi lambang R kecil. Nah, kalau dirangkai seri seperti ini. Jadi GGL-nya seri, hambatannya juga seri. Maka besar GGL total dari ketiganya itu adalah banyaknya baterai, banyaknya GGL dikalikan beda potensial atau tegangan masing-masing GGL. Jadi rumusnya E total adalah N kali E. Nah, hambatan kalau rangkaian seri kan tinggal jumlah. Ingat, rangkaian seri hambatan. Sehingga ini R tambah R tambah R. Ini 3R kalau ada 3. Kalau ada 4 kan 4R. Kalau ada N ya N kali R. N ini jumlah GGL yang dirangkai. Nah, ini ya hambatan dalam. Ini jumlah GGL atau jumlah baterainya. Nah, kalau susunan paralel, nah paralel seperti yang saya sampaikan pasti ada cabang di sini. Nah, positif ketemu positif, negatif ketemu negatif. Nah, kalau kita merangkai GGL seperti ini, maka GGL totalnya itu hanya sama dengan satu baterai. Jadi, E total sama dengan E. Jadi, nggak ada gunanya kalau kita merangkai secara paralel. Gitu ya. Nah, hambatan dalam totalnya kita tahu kalau ini ada hambatan dirangkai paralel kan rumusnya 1/R total sama dengan 1/R tambah 1/R tambah 1/R 3 per R itu 1/R. R total kan dibalik R per 3 kalau ada 3. Kalau ada 4 kan R per 4. Kalau ada N ya R per N sehingga GGL totalnya adalah R per N. Nah, ini rangkaian paralel dan ini rangkaian seri. Nah, sekarang kita lanjutkan hukum Ohm dalam rangkaian tertutup. Untuk sebuah GGL, nah perhatikan ini. Ini GGL ada hambatan dalamnya E. Digunakan misalkan untuk menyalakan lampu. Lampu itu punya hambatan listrik R. Tentu mengalir arus dan lampu ini akan menyala. Nah, tentu besar arus yang mengalir, ingat rumusnya I itu V per R. Karena V-nya di sini adalah E ya, E per
R. R-nya R mana? Ya semuanya. R hambatan listrik pada lampu dan hambatan dalam. Karena rangkaiannya seri ya dijumlah R plus R. Jadi R besar ditambah R kecil hingga GGE. Kuat arus yang mengalir adalah E per R plus R kecil. Tegangan jepitnya, nah tegangan jepit berarti VPQ-nya kalau kita ukur VPQ. Rumusnya V jelas I kali R. VPQ I kali R. Sehingga kalau kita mencari hubungan antara GGL dan tegangan jepit, kita tahu ini rumus ini kalau E berarti kan I kali R ditambah I kali R kecil. Sehingga E sama dengan I kali R besar sama dengan VPQ, sehingga sama dengan VPQ ditambah I kali R kecil. Nah, ini adalah hubungan antara GGL dan tegangan jepit. Nah, untuk latihannya, perhatikan ini. Ada rangkaian seperti ini. Ada GGL, ada berapa ini GGL-nya? Ada 3, dirangkai seri. Seperti ini, dihubungkan dengan hambatan, 3 buah hambatan listrik seperti ini. Kemudian, pertanyaannya ini, 3 buah elemen yang dirangkai secara seri, masing-masing dengan GGL 4 volt, hambatan dalam 0,2 ohm, dirangkai dengan hambatan luar seperti gambar ini. Pertanyaannya, tentukan hambatan luar, kuat arus I ini, kemudian kuat arus I1, I2 berapa, tegangan VAB berapa, VBC berapa, dan tegangan jepit jadi VAC. Nah, ini tentang latihan soal untuk hukum Ohm dalam rangkaian tertutup. Nah, silakan diperhatikan, kemudian silakan dicoba. Minggu depan kita bahas. Sekarang dicoba dulu. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.